saya akan menjelaskan tentang tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi ini membahas tentang hubungan sebab akibat antar perilaku seseorang. Di dalam tradisi ini mencakup 3 teori yang akan dibahas oleh teman-teman. Yang pertama, teori perilaku. Memberikan perhatian pada bagaimana seseorang berperilaku atau bertindak dalam berbagai situasi komunikasi yang dihadapi. Yang kedua yaitu teori kognitif, yaitu memberikan perhatian pada bagaimana seseorang memperoleh, menyimpan dan mengelola informasi yang akan menghasilkan tindakan dan perilaku seseorang. Dan yang ketiga adalah teori biologis. Teori biologis menjelaskan tentang perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang menggunakan jaringan dan di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain untuk menelaah ilmu sosial, fisik, psikologi, dan perilaku lainnya. Teori-teori yang terdapat pada sibernetika menawarkan perspektif yang luas, yaitu bagaimana berbagai variasi yang luas dari proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Dalam teori sibernetika, komunikasi dipahami sebagai sistem yang di dalamnya terdiri dari variabel-variabel atau bagian-bagian yang saling bergantungan atau terkait satu sama lain. Oke, selanjutnya saya bersama teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tradisi dari retorika. Kepada teman saya persilakan. Retorika biasanya disebut juga sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Dalam perkembangan retorika juga mencakup proses seperti menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Adapun 5 hal yang paling utama pada tradisi retorika ini, yaitu terdapat ajaran-ajaran retorika, yaitu ada penciptaan, gaya, pengaturan, penyampaian, dan juga memori. Tradisi semiotika adalah teori atau ilmu berkomunikasi melalui tanda atau simbol. Di dalam tradisi semiotika dibagi menjadi 3 wilayah yang akan dijelaskan oleh 3 teman saya. Yang pertama, semantik. Semantik membahas tentang bagaimana tanda berhubungan dengan referennya atau apa yang diwakili suatu tanda. Yang kedua, membahas tentang sintaktik. Sintaktik merupakan studi mengenai hubungan di antara tanda-tanda dalam struktur formal. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik merupakan studi yang mengkaji tentang penggunaan tanda serta efek yang dihasilkan suatu tanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah studi komunikasi yang mengkaji interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Dalam tradisi ini terdapat 3 teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi sosiokultural karena teori ini diangkat oleh ide-ide bahwa struktur sosial dan makna diciptakannya dan dipengaruhi dalam interaksi sosial. Yang kedua ada teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Yang ketiga adalah ilmu sosiolinguistik. Ilmu sosiolinguistik dibagi antara 2 ilmu disiplin, yakni ilmu sosiologi dan ilmu linguistik. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji atau mempelajari hubungan dalam masyarakat antara individu dan individu dengan kelompok. Sedangkan ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara umum, yakni bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dalam masyarakat secara umum mengenai teori dalam sebuah komunikasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tradisi kritis. Tradisi kritis adalah hasil pengamatan atau hasil observasi oleh banyak orang dalam memecahkan sebuah masalah dan memandang suatu persoalan menurut sudut kritis. Selanjutnya, tradisi kritis memiliki keragaman di antaranya yang pertama, Marxisme. Marx merupakan cabang induk dari teori kritis. Dia menjelaskan ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial yang menentukan sifat dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua
kedua, tradisi kritis menurut Frankfurt School, yaitu disiplin ilmu filsafat, sosiologi, ekonomi, dan sejarah dalam upaya untuk mendorong adanya pemikiran sosial yang luas dan upaya untuk mendorong transformasi masyarakat, budaya, ekonomi dan kesadaran. Yang ketiga itu postmodernisme, yaitu lahir yang dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Berikut adalah teori feminisme. Teori feminisme adalah konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria. Yang kelima, teori cultural studies. Cultural studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Yang keenam, poststrukturalisme dikonsepkan sebagai bagian dari proyek postmodern yang mengolah usaha modern dalam menemukan kebenaran-kebenaran universal, naratif, metode, dan makna yang digunakan untuk mengenal dunia. Yang terakhir, ketujuh, yaitu postkolonialisme. Postkolonial merupakan sebuah kajian yang mengkaji berbagai aspek terkait kolonialisme ataupun imperialisme, baik secara sinkronik maupun diakronik. Dengan adanya kajian ini, makna-makna hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh Barat dalam berbagai literatur atau media lain dapat dibongkar. Tradisi fenomenologi adalah pengalaman diri seorang dan orang lain melalui sebuah percakapan. Dalam tradisi fenomenologi dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori fenomenologi klasik. Teori di mana metode yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga Husserl meyakinkan bahwa kebenaran dapat diperoleh secara langsung melalui pengalaman manusia. Yang ketiga, persepsi bisa diartikan sebagai tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenal serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Yang keempat, teori hermeneutik adalah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai teks. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang paradigma. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu paradigma. Paradigma yaitu pola pikir atau pandangan. Paradigma dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme yaitu menjelaskan tentang pengetahuan yang berasal dari ilmu alam atau sains, yang tidak berkaitan dengan metafisika. Paradigma identik dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah paradigma post-positivisme. Jadi yang dimaksud dengan paradigma post-positivisme adalah pandangan yang menganggap manusia tidak selalu benar dalam realitas. Paradigma post-positivisme menggunakan penelitian kualitatif, artinya penelitian tentang mencari tentang kualitas. Paradigma ini bersifat terbatas dan menyangkut argumentasi. Yang ketiga adalah paradigma kritis. Paradigma ini berkaitan dengan masyarakat dengan bertujuan untuk mengkritik status-status yang ada di masyarakat dan memberikan ilmu untuk membangun tatanan sosial yang lebih baik. Yang keempat, paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif mengungkapkan makna yang terkandung dalam objek. Yang kelima adalah paradigma konstruktivisme, merupakan hasil konstruksi sosial yang bersifat relatif yang digunakan untuk membangun. Jadi baik, di sini kami dari masa. Sebelum masuk pada teori, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian umum dari mazhab. Mazhab sendiri dalam bahasa Indonesia adalah aliran, di mana aliran itu adalah suatu bentuk untuk membentuk suatu pengetahuan tentang teori atau tradisi-tradisi yang telah kita pelajari. Di dalamnya, tradisi itu akan membentuk suatu pedoman tentang apa yang selanjutnya akan kita pelajari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mazhab empirisme. Mazhab empirisme adalah suatu teori atau kajian yang membentuk suatu pengetahuan dari pengalaman manusia itu sendiri, di mana pengalaman manusia itu membentuk suatu indera yang membantu manusia untuk mengetahui kelebihannya, kekurangannya, serta
apa yang harus dia lakukan kepada dirinya sendiri dan kepada diri orang lain. Dalam empirisme ini, kita akan belajar untuk mengenal kepribadian kita, mengenal kepribadian orang lain, dan mengenal apa yang harus kita lakukan kepada diri kita, kepada orang lain, baik itu secara verbal ataupun non-verbal yang akan kita sampaikan melalui perkataan kita atau apapun dari bentuk tubuh kita, sehingga orang lain dapat mengetahui suatu informasi yang kita sampaikan walaupun tidak harus kita katakan secara langsung, tetapi melalui tindakan dan sikap yang kita keluarkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mazhab semiotika. Mazhab semiotika cenderung mempergunakan linguistik dan subjek seni dan cenderung memusatkan dirinya pada karya komunikasi. Bagi mazhab ini, studi komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan. Nah, mazhab semiotika ini banyak menggunakan istilah-istilah seperti pertandaan dan tidak memandang kesalahpahaman sebagai bukti yang penting dari kegagalan sebuah komunikasi. Hal ini mungkin karena adanya perbedaan budaya antara pengirim dan penerima. Nah, mazhab semiotika ini punya keterkaitan dengan dua tradisi dari 7 tradisi, yaitu tradisi semiotika dan tradisi retorika. Yang ketiga, mazhab Frankfurt School. Frankfurt School merupakan salah satu teori yang terdapat pada tradisi kritis. Frankfurt School didirikan oleh para anggota yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang berkumpul atas kebutuhan untuk mengintegrasi berbagai ilmu dalam upaya untuk mendorong munculnya pemikiran sosial yang luas yang mendorong perubahan atau transformasi masyarakat, budaya, ekonomi, dan kesadaran. Yang berikutnya mazhab Chicago. Mazhab Chicago menitik beratkan penelitiannya pada perpecahan masalah, kriminal, dan masalah lainnya. Mazhab ini berkaitan dengan tragedi sosiopsikologi. Yang berikutnya mazhab Iowa School. Mazhab Iowa School ini menggunakan penelitian interaksi simbolik, dan penelitian yang biasa digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Iowa School ini tidak serta-merta dalam post-positivisme. Nah, karena adanya interaksi simbolik pada mazhab ini, maka tradisi yang masuk dalam mazhab Iowa School ini adalah tradisi sosiokultural, dan paradigma yang masuk adalah post-positivisme. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, di siang ini Ketang datang untuk minta Kakak pung kesediaan untuk wawancara sedikit terkait Kakak dempung aktivitas setiap hari. Bersedia, Kak? Bersedia. Kakak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Rensi Nafi, Kak. Ya, Kak siapa nih? Rensi. Kak Rensi. Sehari-hari Kakak yang beraktivitas sendiri di sini atau ada orang? Dengan ini Om. Dengan Om. Terima kasih, Kak. Baik, selamat siang Kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kakak. Sebelumnya terkait dengan materi yang akan saya tanyakan nih Kakak. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Kakak orang mendapat stok atau pemasukan supplier untuk mendapatkan stok supaya bisa menjual dia punya buah-buahan. Bagaimana mungkin ada tanggapan dari Kakak kalau begini dia punya masukannya itu orangnya dari mana? Maksudnya jaringan-jaringan tertentu mungkin dari bos yang melalui media sosial apa begitu? Dari itu contoh sekarang soalnya ini Om sarannya Om dari kakaknya ya. Oke, terus di sini pada saat Kakak menjual mungkin di sini ada dengan cara pembelian secara online melalui jaringan, karena di situ Kakak kan ada nampak sebuah kode iris tuh, mungkin pembayarannya itu melalui
aplikasi m-banking menggunakan sistem jaringan yang Kalau pesan barang pakai apa? Order pakai WA. Oh, berarti jaringan yang biasa digunakan itu menggunakan jaringan melalui WhatsApp. Kalau begitu, terima kasih ya kakak. Selamat siang Bapak. Jadi mau tanya nih, Puaro ini Bapak ke supplier, mana supplier Puaro? Tepat. Ada Nirvana, Osaka, Kokobo. Itu dong Bapak tangan berapa untuk sampai di sini, tangan berapa ke buah? Sampai di Kokobo, tangan ketiga. Oh, kalau yang pertama tuh itu karena mana yang pertama? Terbesar. Oh, kedua ada Udan lagi. Oh, ke tempat tuh. Ada Turun di situ baru. Penampungan baru balik di Bapak dong. Oh. Bapak dong ini arah kerjasama dengan pihak lain, kerjasama Puaro. Ada ketenjuan, Oh, langganan dari tempat lain, hotel. Oh, itu kalau tahu dari mana ke hotel mana yang di Kupang sah? Itu di hotel mana ke? Ada dari Aston Neo. Tergantung apa? Rumah sakit juga. Oh, saya apa ya? Bagaimana kalau supplier yang Bapak dong ame buah ke udah stok, kira stok tuh dong sudah kasih Bapak dong ke stok begitu karena mana? Tetap kan bayar. Oh, bayar. Selama Bapak dong, stoknya kosong. Oh, itu. Kita ketemu. Selama Bapak dong ini barang dong arah Kendala ke buah dari sana dong turun arah Kendala itu. Kendalanya paling ke ame buah yang Rusak itu. kurang bagus. Mau kembali bisa. Oh. Kalau bagus Ambil dong. Baik apa? ada dan ada beda-beda. Di distributor yang satu harganya di bawah yang terlarang. Oh. Pokoknya mana yang termurah? Oh, termurah ambil. Oh. Gua dapat untung sedikit. Oh. Kasih apa ya? Apa saja yang dijual di virtual coffee shop, terus bagaimana dari mana bahan-bahan dari coffee shop disimpan, apa saja yang dijual dan suplainya dari mana ya. Kalau di sini kita jual kopi dan non-kopi. Kopi itu suplai memang banyak ya, juga kopi susu, cappuccino, terus yang kopinya tuh biasa minuman modern, teh. Pertama, yang kedua kita jual roast bean atau biji kopi matang yang ada di situ. Di produk besarnya minuman yang sudah jadi sama yang roast bean. Yang pertama ya, supply-nya. Kalau roast bean itu potong supply-nya dari Virgil ND. Kebetulan dong punya rumah produksinya di sana gitu. Yang roast bean dan juga matang. Terus kalau yang kopi-kopi yang tempatnya di sini itu potong beli juga tuh dari produknya Virgil ND. Terus yang powder, teh dan lain-lain itu supply-nya dari macam-macam. Kalau powder-powder seperti matcha, terus cookies and cream itu ada satu toko di ND, kita tahu namanya. Jadi selebihnya kayak lemon, terus kan di sini ada jual snack juga. Kita lupa tuh tadi yang untuk pertanyaan pertama produk ada tambahan snack juga. Terus yang lain-lain itu kita dapat di hypermart. Kayak apa terus kayak sablon dan lain-lain kayak pastikan itu dari luar tempat. Apa lagi ya? Selebihnya yang kecil-kecil tuh dari ini
misal gas, ya pokoknya selebihnya yang kecil-kecil dari bisa-bisa. Misalnya lama proses pengiriman dari pemesanan. Biasanya dipesan itu setelah apakah mendekati kadaluarsa kah, ada yang barang-barang itu atau habis atau bagaimana, terus dari awal pesan sampai dapat ke tangan pun untuk yang dari end itu berapa lama gitu. Jadi atau ada sistem stock restock, biasanya dalam 1 minggu itu ada 1-2 kali potong bikin restock yang tersedia. Jadi misalkan crossbeam ini kan potong jual juga nih ke orang lain kan, misalkan dia tinggal 2 dalam 1 minggu itu, di pencatatan yang kedua misalkan di hari Jumat ketahuan ternyata sisa 2 roastbeefnya, nah itu langsung potong laporan tuh. Jadi setiap kali pencatatan stop itu langsung laporan terus. Jadi kalau misalkan kelihatan dia punya stok sisa 2, sisa 1, pokoknya yang potong anggap sudah sedikit lah, sudah menipis, itu langsung dikirim ke sana. Pengirimannya sendiri cepat tuh. Kalau roastbeefnya pengiriman cepat karena biasanya langsung satu kali ada bilangnya, ada teman yang bekerja di sini juga yang kebetulan kerja di bandara gitu. Jadi satu kali jalan dia, nah cepat, pokoknya cepat lah kalau roastbeef. Pertama, kedua yang bahan-bahan lain itu juga sistemnya sama. Kita panggil kira-kira dia punya stok menurut, kayak misalkan lemon itu kan potong stok 2, dia tinggal slice, tinggal setengah begitu, nah itu sudah mulai potong. Tapi artinya semua satu kali jalan gitu. Kalau yang kecil-kecil dia satu kali jalan. Jadi kadang-kadang perhitungannya misalkan ada bahan yang jumlahnya tuh sebenarnya masih sesuai tuh, masih cukup lah, bisa dibilang sedikit. Tapi kita beli juga karena perhitungan itu tadi sekali jalan. Jadi dia punya ongkos sampai terlalu, ongkos dan tenaga tuh sampai keluar 2 kali. Terus kalau yang powder itu juga sama. Powder sistemnya sama juga karena dari ND, jadi dia tuh biasanya sekalian dengan ya. Jadi itu pun sama. Jadi kalau misalnya roastbeefnya sisa 2 tapi powdernya masih kotak lah, jadi biar sekali jalan saja. Dan jam jadi kalau tahun jadwal tuh jadwal buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu ya, Senin sampai Sabtu. Bukanya itu mulai dari jam 1 dari jam 1 sampai jam 10 malam. Nah, cuman biasanya yang bekerja tuh datang sebelum jam 1, atau harus persiapan ya. Jadi yang ngasih itu biasa datang jam 12, 1 jam sebelum kedai dibuka. Terus waktu tutup itu pulangnya 1 jam setelah kedai close order. Artinya potong sambil menerima pesanan lagi di jam 10. Jadi kalau yang kerja itu bisa datangnya jam 12, pulangnya jam 11. Tapi kalau kedainya bukanya jam 1 sampai jam 10. Terus soal shift ya, soal shift itu barisannya ada 2 di sini. Shift yang pertama itu dimulai dari jam 1 jam 12, datang dari jam 12 sampai jam 5 sore. Terus shift yang kedua lanjut dari jam 5 sore sampai dari jam 11. Itu yang official. Ada yang sudah official tuh. Yang sudah official tuh gini. Kadang-kadang di jam misalnya setengah 10 ya, orang baru datang gitu. Biarkan dong ngopi sampai kira-kira jam 12 misalkan gitu. Atau potong punya masih asik ngobrol, kadang-kadang bisa 1 jam setengah 1. Itu unofficial. Mungkin ada minuman yang termal berapa, yang termurah berapa? Kalau potong ke range-nya paling murah itu 5.000. Ada kopi hitam Flores dengan
Jawa atau kayak biasa 5.000. Yang paling mahal itu 20.000. 20.000 itu ada kopi tiramisu, terus kopi black forest, sama snack itu. Jadi dari 5.000 sampai 20.000. Bagaimana memasarkan produk? Biasanya dari metode apa atau yang lain sebagainya? Kalau pemasaran tuh biasa ya paling media sosial, yang paling aktif itu Instagram. Terus juga dari media iya Instagram. Terus potong artinya gini, seandainya pakai potong di Instagram tuh Instagram video yang potong bikin ikan ini, berarti kan ada promosi melalui Instagram yang lain gitu. Kalau ini nama kolektifnya kan Menyelarus, jadi ada lebih dari satu Instagram yang digunakan, termasuk juga masing-masing punya Instagram lagi, Instagram pribadi. Sama tau lagi barista punya Instagramnya lagi di save, terus lagi ada orang datang atau bisa story gitu. Jadi ya, cuman ya itu mostly pakai Instagram. Yang baik, Kak, apa saja kendala yang kita alami atau cara mengatasi bagaimana? Kalau kendala misalkan yang berkaitan sama hal-hal prosedural ya. Jadi misalkan potong kalau mau datang itu 1 jam sebelumnya itu wajib bersih-bersih dulu. Artinya kalau misalkan ada yang terlambat, waktu bukanya mundur. Karena yang wajib dijalankan itu tadi sesuai step by step. Jadi harus buka bersih-bersih 1 jam. Kalau misalkan datang terlambat di jam 1, berarti bukanya di jam 2 aja. Karena waktunya masih dipakai buat persiapan. Jadi kadang-kadang konsekuensinya waktunya mundur. Itu sih. Terus apa lagi ya? Misalkan kalau ada bahan-bahan habis, misalkan potong masih bisa akalin dalam artian ini kotoran datang, dia pesan 1 menu dan kebetulan habis, potong akan berusaha untuk kasih rekomendasi. Sehingga yang terjadi adalah dia tetap belanja, bukan tidak belanja. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu potong tanya-tanya dulu kayak dia lagi pengen minum apa. Misalkan kalau lagi pengen minum kopi, kebetulan kopi Forest yang dia ada, atau mengarahkan ke kopi yang bukan Forest. Misalkan maksudnya kopi Bajawa yang sudah ada, atau mengarahkan ke kopi yang Indian misalkan gitu. Terus kalau misalkan dia pengen minum minuman powder matcha misalkan, tapi matchanya habis, nah itu potong arahkan ke menu yang komposisinya kurang lebih sama dengan rasa yang mendekati gitu. Misalkan kalau matcha itu kan dia kunyitnya tuh di pahit-pahit sampai hijau gitu ya. Jadi potong arahkan ke yang sama gitu. Kita kasih itu apa? Jadi nanti ada ngobrol dulu sedikit. Oh sama ada lagi kenal lah. Ada yang kenal itu kan dari internal ya. Ada yang dari eksternal.